Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmah, hidayah dan inayahnya. Kita dapat hadir bermuajahah, bersilaturahim di Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan dalam rangka mengikuti acara akad nikah Ahsanul Fikri Al-Ansari, Sarjana Teologi Islam bin Anhar Ansori PhD, dengan Devita Sukma, Sarjana Akuntansi binti Bapak Muhammad Hussein. Salat beriring salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, sambutan mewakili kedua keluarga yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Fatur Rahman Kamal LCMSI, didampingi oleh Bapak Ibu dari kedua mempelai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil huda imamina wa qurrati ayunina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ala ashabil akhyar alladzina jahadu fillahi haqqa jihadih wa ala man istanna bi sunnatihim wa nahaja nahjahum ila yaumiddin. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, wabil khusus kedua keluarga dari Ananda Ahsanul Fikri Al-Ansari, Sarjana Teologi Islam, Kakanda Dr. Haji Anhar Ansari, dan Ibu Isbandini yang berdiri di sebelah kiri saya, dan juga pengantin putri, keluarga pengantin putri Devita Sukma, Sarjana Akuntansi, ya, dari Bapak Muhammad Hussein dan Ibu Maisarah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang begitu mulia. Kita semua bersyukur atas karunia ini, atas hidayah Allah Subhanahu wa taala dalam mengantarkan kedua putra-putri Ananda Ihsanul Fikri Al-Ansari dan Devita Sukma, yang insya Allah sesaat lagi nanti kita semua akan menyaksikan mereka akan mengucapkan ijab dan qabul, sumpah setia di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang suami, seorang imam, pemimpin bagi keluarganya di dunia dan di akhirat, serta menjadi seorang makmum yang akan mendidik putra-putrinya sebagai pejuang-pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan Islam dan masyarakat Islam yang berkemajuan. Pagi hari ini secara tulus izinkan kami dari kedua belah pihak, dari kedua keluarga, dari hati yang sangat dalam dan dengan penuh
tawadu pada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran panjenengan semuanya, kehadiran Bapak dan Ibu untuk bersama-sama menyaksikan dan mengantarkan kedua putra-putri kita hari ini membangun mahligai keluarga pejuang mujahid fisabilillah. Nanti selepas acara sakral kita di masjid ini, kami pun juga berharap kepada para hadirin dan hadirat panjenengan semua untuk bisa menyaksikan juga acara walimatul arus yang insya Allah pada tahap pertama akan kita selenggarakan seusai acara akad pada pagi hari ini, dan insya Allah mudah-mudahan Allah memudahkan dan memberkahi pula besok akan diselenggarakan walimatul arus di Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sekali lagi atas nama keluarga kami mengucapkan matur sembah nuwun, terima kasih yang sebesar-besarnya, jazakumullah khairan ala hudurikum, atas kehadiran ibu bapak, dan tentu atas segala kekurangan yang ada di dalam majelis ini atau nanti di majelis berikutnya. Kami atas nama kedua keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami kira demikian sambutan dari kedua keluarga Kakanda Dr. Anhar Ansori dan Besan. Mudah-mudahan acara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberikan balasan yang sebaik-baiknya kepada semua hadirin dan hadirat. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Anhar dan Bapak untuk tetap. Acara yang ketiga, penyerahan, seserahan, dan mas kawin secara simbolik oleh ayahanda calon pengantin pria Bapak Dr. Andes Haji Anhar Ansori PhD dan Ibunda Dr. Anda Isbandini diterima oleh Bapak Muhammad Hussein dan Ibu Maisar. Saat salahku melangkah, gelap hati penuh dosa, beriku jalan berarah, temuimu di syurga. Terima sembah sujudku, terimalah doaku, terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Maulana ya Maulana, ya Sami'a du'ana. 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 Saat salahku melangkah, gelap hati penuh dosa, beriku jalan berarah, temuimu di syurga. Terima sembah sujudku, terimalah doaku, terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Acara yang keempat, Bapak Petugas KUA Al-Ustadz Haji Ali Nasih, wali nikah, mempelai pria dan saksi nikah dimohon untuk menepati lokasi yang telah disediakan pada sesi acara akad nikah.
saksi nikah Bapak Haji Mustaqim, dipersilahkan. Saksi nikah yang kedua Bapak Maid. Hadirin hadirin rahimakumullah, setelah pemeriksaan berkas, kita akan lanjutkan dengan menyimak pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Janatul Husna PhD. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة.
صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Bapak Al-Ustadz Jannatul Husna. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Semoga yang membacakan dan kita yang mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya yakni khutbah nikah yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustadz Haji Fatur Rahman Kamal LC MSI. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Al-qailu fi hadisihi an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wassalatu wassalamu alaihi wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ala ashabil akhyar al-mujahidin wa alaina wa alaikum wa ala al-ummatil islamiyah alladzina nahaju nahjahum ila yaumiddin. A'udzu billahi as-samil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah jami'an. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memperlihatkan kepada kita tanda-tanda kekuasaannya di segala penjuru dan pada diri kita. Dengannya kita dapat meyakini kebenaran wahyu dan ajaran-ajarannya. Kita bersyukur kepada Allah atas izin dan berkenannya. Kita dapat hadir di majelis ayat Allah ini, menjadi saksi atas ayat-ayatnya yang terbentang luas tak bertepi di alam semesta dan di dalam diri kita. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhan menjadi saksi atas segala sesuatu. Selawat dan salam kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita kepada jalan kesempurnaan fitrah kemanusiaan untuk hidup berpasangan dan menjadikannya sebagai sunnah suci yang dimuliakannya selamanya. Para hadirin dan hadirat yang mulia, hari ini Allah mengumpulkan kita untuk bersama-sama merayakan kebahagiaan sepasang calon suami istri yang telah bersepakat mengikatkan diri pada janji nan suci di hadapan Allah, yang disaksikan oleh para malaikatnya dan hamba-hambanya yang saleh. Upacara pernikahan termasuk pula walimatul arus bukanlah perayaan bagi sepasang raja dan ratu sehari. Seorang raja bisa saja turun tahta, seorang pemimpin negeri bisa patah tumbuh hilang berganti. Namun sepasang suami istri tidak dapat berlaku atau diperlakukan seperti para raja dan para pemimpin. Suami istri adalah sepasang raja dan ratu yang abadi di dunia dan di akhirat. Bahkan anak-anak keturunan mereka di dunia juga merupakan anak keturunan mereka di akhirat kelak. Aisyah bertutur kepada kita ketika perjodohannya dengan sang nabi yang mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diperlihatkan dirimu dalam mimpi 2 kali. Aku saksikan engkau tersimpan dalam sebuah wadah sutra. Lalu malaikat Jibril berkata, ini adalah istrimu kelak. Ketika aku buka ternyata engkau wahai Aisyah. Maka aku mengatakan, kalau ini datangnya dari Allah, maka akan terlaksana." Hadis riwayat Bukhari.
Pada bagian lain beliau menyatakan, ini adalah istrimu di dunia dan di akhirat. Saudaraku, pernikahan Islam bukan sekedar ikatan sosial dan pemenuhan hasrat dan naluri biologis semata. Bukan pula sekedar menjadi jalan terhormat untuk mendapatkan keturunan. Lebih dari itu, pernikahan merupakan ibadah suci untuk menunjukkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memuliakan sunnah dan ajaran Rasulnya. Inilah perjanjian yang teramat berat, mitsaqan ghaliza, setara dengan sumpah para anbiya ulul azmi dalam menunaikan amanah tauhid, sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 21. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul bercampur dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu itu telah mengambil dari kamu perjanjian yang berat. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita, ketahuilah, kalian mengambil wanita itu sebagai amanah dari Allah, dan kalian halalkan kehormatan mereka dengan kitab Allah. Takutlah kepada Allah dalam mengurus istri kalian. Usikum bin nisa'i khaira. Aku wasiatkan kepada kalian untuk senantiasa berbuat baik kepada para wanita atau istri-istri kalian. Hadis riwayat Baihaqi. Saudaraku, demikianlah keluhuran dan kesucian pernikahan dalam Islam. Wajarlah jika kemudian Allah menjadikannya sebagai bagian di antara tanda-tanda kekuasaannya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Memuliakan dan mengagungkan ayat-ayat Allah merupakan keniscayaan iman. Sikap pemuliaan ini menjadi pertanda ketakwaan kita di hadapan Allah. Karenanya pernikahan wajib kita muliakan, bersebab kedudukannya sebagai tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Zalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Saudaraku, sikap mengagungkan ayat-ayat Allah dan memuliakan sunnah Rasulnya merupakan keberkahan tersendiri bagi kehidupan kita, sekaligus membuka tabir-tabir keberkahan bagi pernikahan itu sendiri. Bertabur barakah dalam suka dan duka. Itulah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahimu dalam kelapangan, Allah memberkahimu pula dalam kesempitan, dan selalu menyatukan kalian berdua di dalam kebaikan. Hadis riwayat Tirmizi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ibarat membangun sebuah istana yang megah dan kokoh, pun pula pernikahan ini dia harus ditegakkan di atas pondasi yang kokoh. Marilah kita merenungkan ayat Allah Subhanahu wa taala, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwan khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurfin har fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunannya, mahligai rumah tangganya, masjidnya di atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaannya, itu yang lebih baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Kokohnya istana pernikahan berdiri tegak di atas niat yang ikhlas, azam yang kuat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Bahkan Rasulullah mengingatkan kita, seorang wanita itu dinikahi karena 4 hal. Karena harta, kehormatan, kecantikan, dan agamanya. Utamakan yang beragama sehingga kau beruntung. Pada bagian lain beliau juga menasihati kita, janganlah, kata Rasulullah, kamu menikahi seorang wanita hanya karena kecantikannya. Mungkin saja kecantikannya itu membuatmu hina. Dan jangan menikahi wanita hanya karena harta tahtanya.
Mungkin saja harta dan tahta itu membuatmu melampaui batas, akan tetapi nikahilah wanita itu karena agamanya. Sebab seorang budak wanita yang solehah, meskipun buruk wajahnya, itulah yang lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, sekali lagi, menikah bukan sekedar kontrak dan hubungan sosial. Menikah berkaitan dengan kesempurnaan agama kita. Bahkan Rasulullah mengajarkan kepada kita, jika seorang hamba telah menikah, sungguh sempurnalah setengah agamanya, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah pada sebagian yang lain. Pada sebagian yang lain ditafsirkan oleh para ulama, jagalah lisan, jagalah makanan, jagalah minuman kita. Jika demikian, maka agama kita ini telah sempurna. Saudaraku, wabil khusus pengantin berdua, beberapa kewajiban yang ingin saya sampaikan pada bagian akhir daripada khutbah ini adalah bermodalkan sakinah, mawaddah, rahmah dan amanah di antara kalian. Jadikan keluarga kalian sebagai keluarga pejuang, keluarga yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga yang senantiasa menjadi kiblat, tempat menyemaikan dan mengabadikan nilai-nilai ilahiyah, serta melestarikan fitrah kemanusiaan yang lurus dan autentik di tengah dinamika zaman yang begitu dahsyat. Kita mengambil pelajaran dari Nabi Musa alaihissalam. Wa ahayna ila Musa wa akhihi an tabawwa li qaumikum bi Misra buyuta waj'alu buyutakum qiblah wa aqimus salata wa basyiril mu'minin. Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu, dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu sebagai tempat sholat, dan dirikanlah olehmu sholat, dan gembirakanlah orang-orang yang beriman. Persis seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah, jadikanlah sebagian dari sholat kalian di rumah-rumah kalian, janganlah kalian menjadikannya sebagai kuburan. Ibarat mendirikan sholat, menghadaplah ke kiblat, jika tidak maka sholat tersebut pun tidak sah. Demikian pula dalam kehidupan berumah tangga sehari-hari. Apapun yang kau lakukan, dimanapun, kapanpun, jadikanlah keluarga dan rumah tangga sebagai titik sentral navigasi dalam kehidupan. Sebagai kompas yang memandu di tengah samudera luas tak bertepi. Badai dan angin boleh menerpa, namun tujuan tak boleh salah arah. Rumah yang menjadi kiblat akan selalu melindungi penghuninya dari terik panas matahari siang, menghangatkan dalam kedinginan malam, menjaga dari hembusan angin yang bertiup kencang, memayungi dari rintikan hujan, dan dari dalam menjaga keramahan dan kehangatan, dari luar pun melindungi dari serangan orang-orang yang zalim. Inilah putret baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Rasulullah mengingatkan kita khususnya kepada suami, warrajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang suami itu adalah pemimpin bagi keluarganya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas amanah tersebut. Bahkan suatu ketika seorang sahabat datang kepada Rasulullah, bagaimana beliau mengabdikan diri, seorang wanita, seorang sahabiat wanita yang begitu totalitas di dalam berjuang, membantu perjuangan suaminya. Lalu Rasulullah bertanya kepadanya, bagaimana sikapmu terhadap suamimu? Dia mengatakan, wahai Rasulullah, apapun yang menjadi tanggung jawab suamiku, dengan daya upayaku aku bantu dia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sikapmu, sesungguhnya derajatmu di sisi Allah tergantung sikapmu kepada suamimu, dan sesungguhnya suamimu itu adalah surga dan neraka bagimu. Ingat, tugas seorang wanita adalah taat. Namun dalam konteks apa yang disampaikan oleh Rasulullah, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wasiat terakhir yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini adalah, jangan pernah melupakan jasa orang tua kalian, baik dari pihak istri ataupun dari pihak suami. Kedudukan mereka adalah sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin sampaikan, jadikanlah bakti kepada kedua orang tua kalian
dari kedua belah pihak sebagai pembuka pintu keberkahan pernikahan dan kehidupan kalian. Jangan lalaikan mereka, sebab ihsan kepada mereka disetarakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kewajiban kita bertauhid kepadanya. Ridho Allah tergantung pada ridho kedua orang tua. Kalian boleh terbang sejauh dan setinggi apapun di dunia ini, namun rendahkanlah kepakan sayap ketinggian derajat, ketinggian kedudukan dan jabatan, serta kehormatan kalian di dunia serendah-rendahnya pijakan kaki ibu kalian berdua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah beberapa untaian tausiah yang saya sampaikan pada pagi hari ini dalam acara yang sangat sakral. Semoga pernikahan Ananda Devita Sukma, sarjana akuntansi, putri dari Bapak Muhammad Hussein dan Ibu Maisarah, dan Ananda Ahsanul Fikri Al-Ansari, sarjana teologi Islam, putra Kakanda Dr. Haji Anhar Ansari, MSI, dan Ibu Dr. Anda Isbandini, senantiasa penuh dengan barokah dari Allah dan bertabur rahmat, nikmat dan inahnya untuk menjadi hamba dan keluarga yang rajin berzikir, pandai bersyukur, dan tulus menghambakan diri kepada Allah. Dan kita yang hadir di majelis yang suci ini dapat mengambil pelajaran yang sebaik-baiknya dan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzan fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Untuk menambah kekhusyuan kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita menghantarkan akad nikah ini dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selanjutnya ijab dan qabul. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanul Fikri. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Ahsanul Fikri Al-Ansari, Saya nikahkan kamu dengan anak saya Devita Sukma dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan 10 gram emas dibayar tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terima nikahnya Devita Sukma binti Muhammad Hussein untuk diri saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'. A'udzubika min syarri ma sana'tu.
أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم بارك لهما اللهم بارك عليهما اللهم اجمع بينهما في خير بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير بارك الله لك وبارك عليك وبارك عليك وجمع بينكما في خير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين الذين يجاهدون في سبيلك يا رب العالمين رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم افتح عليهما بركات من السماء والأرض واجعلهما من الراشدين اللهم افتح عليهما بركات من السماء والأرض واجعلهما من المهتدين اللهم افتح عليهما بركات من السماء والأرض واجعلهما من المتقين اللهم افتح عليهما بركات من السماء والأرض واجعلهما وذرياتهما من المجاهدين في سبيلك يا رب العالمين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا أوزعنا نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا ونعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإننا من المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولانا يا مولانا يا سميع دعانا 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 Terima sembah sujudku, terimalah doaku, terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Maulana ya Maulana, ya Sami'u du'ana. 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 Penyerahan buku nikah. We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure.
a day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma bil khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma bil khair. Bapak, Ibu-ibu hadirin rahimakumullah, marilah kita akhiri acara pada pagi hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pengumuman pertama, setelah ini akan ada sesi foto terbatas untuk bersama orang tua. Hadirat rahimakumullah, dimohon untuk tetap standby di tempat karena setelah acara ini akan ada kirap menghantarkan pengantin menuju Aula Islamic Center. From now you'll share all your joys, through hardships support each other, together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say, Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma bil khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma bil khair. Barakallah, 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 Barakallahu lakum wa lana, Barakallahu lakum wa lana. Allah barik lahuma, Allah adim hubbahuma, Allah salli wa sallim ala rasulillah. Allah tub alayna, Allah irda anna, Allah ihdi khutana ala sunnat nabina. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say, Barakallahu lakum